sela-sela aktivitas harian, olahraga merupakan salah satu kegiatan penting yang tak boleh dilewatkan. Dan saat ini, masyarakat sudah semakin menyadari bahwa dengan melakukan olahraga secara rutin dapat membuat tubuh menjadi bugar dan juga sehat. Nah, dalam melakukan olahraga secara rutin, sangat diperlukan pengetahuan tentang olahraga, yaitu sport science. Ya, sport science ini merupakan sebuah metode yang menggabungkan olahraga dengan pengembangan teknologi yang dipadukan dengan aspek kepelatihan, fisik, kedokteran, fisioterapi, dan rehabilitasi, relaksasi, gizi, sampai dengan aspek psikologis hingga aspek penelitian. Sangat diperlukan pendampingan sport science, tak hanya pada olahraga prestasi, tetapi juga olahraga rekreasi dan pelaku olahraga pendidikan. Sehingga seluruh pelaku olahraga dapat membentuk tubuh yang fit, bugar, dan bebas cedera. Lalu, seberapa penting penerapan sport science untuk meningkatkan prestasi olahraga Indonesia? Dan bagaimana untuk penerapannya pada pelaku olahraga di Indonesia? Kembali di Hidup Sehat, pemirsa, saat ini kita sedang berada di era revolusi industri 4.0, di mana semuanya serba didukung oleh perkembangan teknologi, termasuk bidang olahraga. Bagaimanakah perkembangan di bidang olahraga yang katanya sudah memadukan teknologi dengan fisiologi dan psikologi atau istilah kerennya sport science? Untuk itu, saya akan berbincang-bincang dengan Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga, Bapak Zainuddin Amali. Halo Pak, apa kabar? Apa kabar? Ya. Pak, kan masyarakat ini sudah sangat aware dengan pentingnya olahraga untuk kesehatan. Ya. Mungkin Bapak bisa jelaskan kepada masyarakat tentang apa itu sport science dan seberapa pentingkah sport science dalam meningkatkan prestasi olahraga Indonesia. Oke. Di berbagai negara sport science dipakai untuk mendampingi baik untuk olahraga masyarakat maupun olahraga prestasi. Percuma kita bicara prestasi tanpa didampingi oleh sport science. Dengan sport science, semua bisa terukur. Baik kondisi fisiknya, baik psikisnya, baik nutrisinya, dan berbagai hal yang menyangkut si atlet itu serta program-program apa yang perlu diberikan. Kalau kita mau maju, negara kita mau dorong prestasi olahraga akan lebih baik lagi, maka tidak ada pilihan, kita harus memberikan porsi buat sport science untuk mendampingi pembinaan olahraga kita. Termasuk olahraga masyarakat kita. Sekarang kan kita butuh kebugaran. Betul. Dengan kebugaran itu sehingga imun kita menjadi naik. Kan gitu ya. Nah, tetapi jangan sembarang melakukan kegiatan olahraga yang kadang-kadang bukan membuat kita bugar, malah kita akan drop. Betul. Nah, disitulah pentingnya juga sport science. Apalagi untuk olahraga prestasi. Setuju, Pak. Semua harus terukur. Ya. Gitu. Jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan performa atlet, Pak, seperti Ya, itu. betul. Nah, tapi apakah di setiap induk cabang olahraga sudah memiliki sport scientist, Pak? Ya, memang harus kita akui secara jujur, walaupun sport science di Indonesia ini sudah mulai sejak tahun 80-an, tetapi implementasinya di lapangan itu belum. Pertanyaannya, apakah semua cabang olahraga sudah menerapkan sport science? Ada yang sudah, tetapi belum sepenuhnya, ada malah yang belum sama sekali. Nah, sekarang itu menjadi tantangan buat kita dalam rangka HORNAS tahun 2020, kita mendorong salah satu temanya tentang sport science. Iya, setuju Pak. Jadi ini memang masih tantangan Pak ya, dan tentunya kita pasti bisa mengatasinya. Ya. Nah Pak, bagaimanakah dengan apakah sport science ini nantinya bisa untuk seberapa penting peranan Kemenpora dalam mendukung penggunaan sport science ini, Pak? Ya, Kemenpora sebagai kementerian yang bertanggung jawab terhadap pengembangan sumber daya manusia, khususnya di bidang keolahragaan, tentu kita concern terhadap itu. Maka kita membuat satu grand design tentang olahraga. Dalam grand design tentang keolahragaan itu masuk di dalamnya tentang unsur sport science, di samping unsur-unsur yang lain. Kita harus memulai dari usia dini dan mereka harus sudah didampingi oleh sport science sehingga
tidak salah program dalam latihannya, dan setiap perkembangan, setiap pertumbuhan dari si atlet atau calon atlet itu harus bisa diikuti. Denyut nadinya, kemudian kemampuan menyerap oksigen atau PO2 max-nya seperti apa, kemudian proporsi antara tangan, kaki, dan lain sebagainya. Itu hanya bisa kalau didampingi oleh sport science. Tanpa sport science tidak akan bisa. Oke, jadi memang sangat penting sekali sport science ini untuk meningkatkan performa atlet di Indonesia. Ya, betul. Dan ini Pak, ada juga karena ini sudah tuntutan zaman Pak ya. Ya. Jadi ada wacana bagaimana untuk memadukan olahraga dengan wisata, yaitu Ya. sport tourism, dan olahraga dengan sektor industri, yaitu sport industry. Nah, tapi kita akan bahas ini nanti Pak, sesaat lagi tetap di Hidup Sehat. Kekayaan alam serta keragaman budaya yang kental sudah menjadi keunggulan Indonesia yang sudah terkenal ke seluruh dunia. Banyak hal yang bisa dilakukan di Indonesia. Salah satunya adalah dengan melakukan sport tourism, di mana sambil berolahraga dapat menikmati panorama alam yang sangat indah. Beberapa wilayah di Indonesia sudah menjadi destinasi sport tourism yang dapat mengundang wisatawan domestik dan juga internasional. Di antaranya adalah Riau. Tercatat 3 event sport tourism yang berskala internasional yang kerap digelar setiap tahunnya, yaitu Bintan Triathlon, Ironman 70.3 Bintan, dan Tour de Bintan. Selanjutnya adalah Sumatera Barat yang terkenal dengan event unggulan berskala internasional, yaitu Tour de Singkarak yang selalu menarik wisatawan pecinta olahraga bersepeda. Kemudian Jawa Timur juga memiliki event bersepeda internasional yaitu Tour de Ijen yang rutin digelar setiap tahunnya di Banyuwangi. Daerah lainnya ada Jawa Tengah yang membidik olahraga lari maraton berskala internasional dengan tajuk Borobudur Marathon. Nah pemirsa, masih banyak daerah lain di Indonesia yang kerap melaksanakan kegiatan sport tourism yang juga diikuti dengan perkembangan industri olahraga di Indonesia. Kembali di Hidup Sehat dan kita masih berbincang dengan Bapak Menpora. Pak, tadi kan sempat kita bahas tentang bagaimana perpaduan olahraga dengan wisata atau sport tourism dan olahraga dan industri atau sport industry. Nah, bagaimanakah peranan Kemenpora dalam mendukung sport tourism dan sport industry ini, Pak? Ya, situasi sekarang ini kita sedang dalam pandemi, ya, dan kita harus kreatif. Maka kami di Kemenpora akhirnya memutuskan untuk peringatan Hari Olahraga Nasional tahun 2020 ini, kita mendorong 3 tema sekaligus. Sport Science, Sport Tourism, Sport Industry. Apa keterkaitannya? Kita ingin mendorong kebugaran masyarakat dan prestasi olahraga melalui Sport Science, dan kita ingin membangkitkan ekonomi masyarakat melalui sport tourism dan sport industri. Ini sangat terkait, tanpa seperti yang saya sampaikan tadi, tanpa ada pendampingan dari sport science, maka tidak mungkin kita akan mendapatkan prestasi yang maksimal.
Demikian juga kita harus bangkitkan ekonomi melalui sport tourism. Indonesia sebagai satu negara yang luar biasa kekayaan alamnya, ini menjadi tempat tujuan wisata olahraga bagi para turis. Tetapi sekarang ini kalau mau ditanya apakah kita sudah siap? Siap, tetapi belum sempurna kesiapannya. Itulah kita harus membuat supaya menarik buat turis, dia berolahraga sambil berwisata di Indonesia. Banyak objek-objeknya, banyak pantainya, banyak lautnya, gunung dan lain sebagainya. Mau terbang layang dan sebagainya, anginnya sangat bagus di Indonesia. Nah, kemudian sport industri, sekarang ini tidak ada olahraga tanpa dukungan industri. Dan olahraga sudah menjadi industri sekarang ini. Oleh karena itu kita dorong sekaligus bagaimana menghasilkan produk atau barang-barang yang bisa digunakan untuk olahraga apa saja, dan juga jasa. Jadi industri barang dan industri jasa di bidang olahraga itu kita dorong supaya apa? Supaya pertumbuhan ekonomi masyarakat yang sekarang ini sedang terpuruk di tengah-tengah pandemi, pada saat recovery tahun 2021 ekonomi kita akan bangkit khususnya di sektor olahraga. Setuju Pak. Jadi memang sport tourism ini dan sport industry sangat berdampak kepada bidang lain yaitu ekonomi. Ya. Nah, menurut Bapak cabang olahraga apa Pak yang bisa dijadikan sport tourism? Ya, banyak. Misalnya olahraga pantai ya, beach game. Itu di mana-mana. Ski, menyelam, kemudian cycling, sepeda. Kan kita sudah punya Tour de Singkarak, Tour de Ijen, kemudian maraton. Kita ada Borobudur Marathon, ada Heritage Marathon, dan berbagai itu. Kemudian ada Arum Jeram dan lain sebagainya, panjat tebing. Kita punya gunung-gunung yang secara alamiah bisa digunakan untuk lomba itu. Kemudian karena angin kita dan cuaca kita baik, maka orang datang dengan olahraga terbang layang atau para layang. Itu dilakukan di tanah air. Banyak tempat-tempat khususnya di destinasi wisata kita harus dorong. Tahun depan kita akan menyelenggarakan MotoGP. Nah, dan itu pasti mengundang wisatawan. Setuju, Pak. Akan disiarkan di 140-an negara dan pasti mereka akan datang yang senang nonton MotoGP akan datang, dan itu adalah potensi wisata yang luar biasa, dan mudah-mudahan tidak ada halangan lagi 2021, dan kita akan lakukan berbagai kegiatan-kegiatan yang menggabungkan antara sport dan tourism. Apalagi Indonesia terkenal dengan alamnya yang indah Pak ya. Ya. Nah tentunya nih rakyat Indonesia sangat menaruh harapan besar pada Kemenpora dalam mewujudkan semua hal ini. Mungkin Bapak ada pesan kepada masyarakat tentang bagaimana nih Kemenpora dalam mendukung sport science, sport tourism, dan sport industry Pak? Ya, kita harus ajak masyarakat untuk menjadikan olahraga sebagai alat untuk membuat sehat, membuat bugar. Itu dulu yang pertama. Seluruh masyarakat harus rajin bergerak, rajin berolahraga. Yang kedua, bagi para orang tua jangan khawatir kalau ada anaknya jadi atlet kemudian menjadi terlantar. Sekarang ini menjadi atlet sudah menjadi sumber penghasilan dan lain sebagainya, dan banyak olahraga-olahraga yang sudah dikelola secara profesional. Di Indonesia ada Liga 1, Liga 2 untuk sepak bola, ada IBL untuk basket, ada Proliga untuk voli, dan nanti akan menyusul yang lain-lain. Jadi olahraga menjadi tumpuan hidup. Setuju. Di mana-mana sudah seperti itu, tetapi kita harus desain. Tidak bisa prestasi tercipta dengan by accident. Kita harus buat secara bagus supaya dia terdesain dengan bagus sehingga kebugaran masyarakat tumbuh, prestasi juga meningkat, dan ekonominya juga maju. Dan tentunya perlu dukungan dari masyarakat Pak ya, bagaimana untuk bisa mensukseskan peranan Kemenpora dalam mewujudkan semua hal ini. Ya. Baik Pak, terima kasih untuk penjelasan dan waktunya Pak.
Nah, pemirsa, jadi sangat penting peran Kemenpora dalam hal mewujudkan sport tourism, sport industry, dan tentunya sport science. Tapi selain menciptakan ketiga hal tadi, juga tentunya penting untuk menciptakan masyarakat yang sehat. Nah, demikianlah bincang-bincang saya dengan Bapak Menpora, dan kita kembalikan ke studio.